Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di YNP Bird Official. But yes. Kali ini kita bahas tentang seputar lopet lagi. Tentunya yang akan kita bahas adalah salah satu pakan atau dua pakan tersebut ini biasanya digunakan untuk lopet fighter betina ya kan, playernya betina, player betina. Nah, itu mau jor pakan awal-awal ataupun seterusnya atau dalam pemakaian dalam jangka panjang gitu. Biasanya sih ada yang awal-awal aja dan juga ada yang pemakaian secara jangka panjang. Tapi di sini ada yang beda di pembahasan kali ini. Pakan yang beda jenis burung tapi bisa digunakan untuk pakan lopet playernya betina, itu mau untulan ataupun fighter, mau baby mau balibu gitu ya kan, tapi khususnya untuk betina karena ya beberapa pemain atau misalkan dari sekian ribu atau ratusan lopet yang juara atau prestasi di luar sana itu pakannya tetap beda-beda, punya tips-tips tertentu, jadi ada rahasianya tersendiri. Nah oke, kita langsung saja kita bahas ya kan. Yang pertama adalah pakan ini. Ini kan pakan yang kemarin saya bahas di konten kemarin ya kan, baru-baru kemarin itu cuman millet putih sama kenari seed doang gitu. Ini pakainya seperti ini gitu ya kan. Kemarin sudah dibahas. Ini pakan kenceng tapi menyelamatkan, aman ya kan. Kontennya sudah ada kontennya di konten kemarin ya kan, pembahasannya. Ini super penyelamatan gitu untuk burung kondisi dalam fase apapun, pakai pakan ini sangatlah aman. Nah, ada yang beda dengan pakan ini. Ini adalah kenari campur. Saya nyebutnya kalau ke toko saya beli pakan kenari campur. Nah, biasanya udah si orang tokonya atau penjualnya udah nyampur kayak gini gitu. Yang kiloan, tapi mintanya yang kiloan, jangan yang kemasan gitu, yang kemasan ya kan, karena kemasan itu udah ada racikan tertentu dari produsen, setiap produsennya masing-masing gitu. Nah ini kita mintanya kalau ke toko mintanya pakan kenari campur. Nah itu biasanya yang kiloan gitu dikasihnya, udah nyampur kayak gini. Ini ada nigernya, ada sawinya, ada kenari seednya gitu ya kan, ada millet merah gitu ya kan. Nah campurannya itu kenari seed, saya nyebutnya kenari campur ya kan. Nah kenapa sih Om pakai pakan ini gitu ya kan, ini buat player betina, lopet betina gitu. Saya kalau misalkan awal-awal ya kan, untuk menggacorkan burung, apalagi kalau player kita betina untulan gitu, stepnya betina gacor untulan. Nah pakan ini tuh sangat cocok, salah satu alternatif buat teman-teman semua, bisa dicoba di tips untuk pakannya gitu. Nah seperti ini, kenari campur, kandungan kenari seednya lebih banyak daripada millet putihnya gitu. Daripada millet putihnya banyak kandungan kenari seednya aja gitu. Nah terus millet merahnya dimakan sama lopet, dimakan millet merahnya. Terus kalau sawi, biji sawi atau niger itu terlalu kecil ya, jarang untuk lopet memakan biji-bijian yang lebih kecil gitu daripada millet putih dan kenari seed gitu. Tapi ada juga yang maksain makan gitu. Tapi pakan ini tuh super bernutrisi ya, jelas ini pakan mengandung lemak lumayan tinggi daripada kenari seed atau millet putih gitu ya kan. Pembahasan millet putih udah saya bahas di konten yang lalu. Nah terus kenari seed berfungsinya untuk menjor atau mendongkrak birahi si player betina untuk lopet, nah, gitu, ya kan. Nah terus untuk cara biar cepat menjodohkan burung juga bisa menjadi pakan alternatif, ini bisa diambil atau bisa dipakai gitu ya kan. Nah kalau untuk hindari untuk lopet jantan gitu, player jantan udah jadi maupun bahan, saya menghindari pakan ini gitu ya kan, pakan ini gitu ya kan, saya menghindari pakan ini, malah dia kena birahi yang tinggi gitu. Apalagi kalau buat jantan yang pasangannya agak belum nemu gitu ya kan, dia malah birahi gitu ya kan, atau larinya ke emosinya kenceng, malah dia kalau misalkan bahannya jantan udah bocor gitu, terus dikasih pakan ini gitu ya kan,
Yang malah ada malah kendor, nggak bocor lagi, malah dia loncat-loncat atau lihat dirembunin burung dia cuma manggil-manggil doang gitu. Jadi kurang baik atau kurang bagus untuk lopet jantan, apalagi ya udah jadi player, udah jalan lapangan, hindari untuk pakan ini gitu. Gitu ya kan. Saya dulu pakai ini buat balibu, balibu untulan, terus balibu kolonian ya kan, kolonian yang disangkar kotak koloni. Jadi semua player gitu, semua player udah pernah dibahas di konten saya. Yang masuk ke koloni itu dibawa sama sangkar kotaknya yang kecil tuh, yang setengah buat ternak itu, yang agak kecilan. Itu dibawa ke gantangan, pakannya dikasih pakan ini kencang. Jadi semua yang masuk ke situ player semua. Saya katakan ada 5 ekor burung atau balibo yang masuk itu betina semua, nggak ada jantannya ya, semua betina, itu semua player semua. Jadi nanti tinggal cabut yang ini, cabut yang ini, cabut yang ini gitu. Tapi sih seperti itu. Dan itu lumayan banget apa ya, memakai cara sistem koloni itu, rawatan balibo itu paling gampang gitu. Ya, tugas hariannya cuman embun, mandi malam 2 hari sekali. Kalau embun wajib ya, kalau jemur nggak wajib juga. Paling ya 1 jam aja per hari atau pagi hari. Itu mandi biasanya dia saya kasih cepuk yang gede gitu, masukin dalam, begitu sinar matahari keluar baru dia langsung pada mandi sendiri gitu, seperti itu. Nah pakannya seperti ini. Ini Om, kalau untuk jangka panjang gimana? Jangka panjang juga oke, siap, bagus. Tapi kalau untuk burung yang udah jalan, nah ini yang paling penting ya kan. Kalau pakai ini untuk semua player ya kan. Semua player mau balibu mau dewasa, yang penting betina gitu, yang pasti betina. Kalau udah jalan, jadi dia cuman jor H-3, H-2, H-1 gitu. Nah untuk ke gantangan dia polos lagi, itu udah jalan ya kan, itu burung udah jalan. Tapi kalau untuk bahan-bahan awal-awal aja, ini biasanya dipakai setiap hari dulu sampai dia kena jalan atau kena udah dapat udah dapat settingannya buat di lapang atau udah jalan gitu. Saya berhentikan pulang dari lapang ganti lagi sama polos gitu. Nah di hari berikutnya atau mau gantangan baru dia jor pakan lagi dari H-3. Tapi kalau lomba juga bagus, lomba bagus. Ini biasanya kandungan millet putihnya cuman sedikit gitu. Nanti kalau misalkan ada 2 alternatif sih sebenarnya. Ada 2 alternatif. Kalau memang mau jangka panjang ya kena millet putihnya agak banyakin aja dikit. Nah jadi biar imbang gitu, 1:1, karena kemarin juga saya bahas tentang pakan yang ini banyak banyak yang nanya perbandingannya Om berapa gitu. Kalau yang kemarin saya bahas tentang millet putih sama kenaris itu perbandingannya cuman lebih banyak kalau millet putih 1 perbandingannya, kalau kenarisnya cuman setengahnya gitu. Nah seperti itu kalau untuk yang kemarin yang ini. Tapi kalau ini agak banyak kebalikannya gitu, agak banyak kenari seednya gitu. Tapi ya yang pasti yang agak terlihat aja tuh, udah terlihat aja millet putihnya. Kalau untuk awal-awal sih, apalagi burung-burung tua ya kan, burung-burung tua bagus pakai ini. Burung-burung tua atau mapan mau jadikan player lagi, biasanya kalau mau awal-awal kegantangan lagi, saya pakai ini. Kayak ini, nantinya juga di stop, hariannya polos lagi, H-3 jor lagi, sampai halomba gitu. Itu untuk burung mapan. Benar-benar ini difungsikan dan benar-benar efektif, sangat baik sekali. Oke, segitu dulu ya pembahasan dari saya. Cuman langsung putar pakan. Nanti konten-konten selanjutnya kita bahas tentang vitamin, bahas juga tentang burungnya gitu ya kan. Tapi untuk bagi siapapun dimanapun, ya seperti eksperimen aja ya kan. Seperti eksperimen aja kalau saya bahas pakan seperti ini. Seperti ya contohnya seperti pakan perkutut dipakai buat lovebird gitu. Itu kan banyak yang berhasil. Itu eksperimen zaman dulu, dari dulu juga ada. Ya mungkin ini pakan kenari buat lovebird dan ini sukses juga. Ini banyak pemain yang pakai juga. Nah seperti itu dulu ya pembahasan dari saya, sedikit. Yang penting ada manfaatnya. Yang penting saya nggak habisin nih konten. Oke.
Saya Nai Permana, YMP Bird Official. Salam santun Lobet Mania Nusantara, YMP Bird Official. But yes.